Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurif Kazaneta dari Farmasi 6B akan menjelaskan tentang mata kuliah Farmakoterapi 3 pertemuan 3. Nah, di sini pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu bertema epilepsi dan Parkinson. Selanjutnya, definisi epilepsi. Epilepsi itu dalam bahasa Yunani apa? Dalam bahasa Yunani yaitu kejang. Nah, di Indonesia sering dikenal sebagai sawan atau ayan. Kemudian, apa sih epilepsi itu dalam medisnya? Epilepsi itu karena adanya gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala dan biasanya disertai dengan ketidaksadaran. Kemudian penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu biasanya karena adanya pelepasan muatan listrik yang mendadak, yang cepat di neuron tertentu dalam otak. Selanjutnya, jenis-jenis kejang atau epilepsi. Yang pertama, grand mal atau tonik-klonik umum. Kemudian petit mal. Kemudian yang terakhir psikomotor. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, grand mal. Itu biasanya serangannya pertama-tama itu kejang, kemudian tidak disadarkan diri, dan biasanya itu juga ada jeritan-jeritan, mulut berbusa, mata meliak, matanya kayak gini, terus abis itu disusul dengan pingsan dan tidak disadarkan diri. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 itu petit mal. Biasanya itu serangannya hanya singkat sekali tanpa disertai kejang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu psikomotor. Serangannya parsial lalu kompleks. Biasanya itu hanya singkat, kemudian tidak disertai dengan hilangnya ingatan. Nah, kemudian itu apa sih tujuan pengobatan epilepsi? Yang pertama, tentunya menghindari kerusakan sel-sel di otak. Nah, kemudian mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarganya. Yang ketiga itu mengurangi jumlah epilepsi di Indonesia. Nah, adapun cara penggunaan obat epilepsi biasanya itu yang pertama dimulai dengan dosis yang sedang. Kemudian yang kedua itu selalu mengontrol kondisi pasien, dan yang terakhir itu apabila akan berhenti mengkonsumsi obat epilepsi itu jangan mendadak harus berkala. Apabila secara mendadak bisa menyebabkan serangan yang berlebih pada pasien tersebut. Oh iya, penggunaan obat harus dimulai dengan yang pertama obat tunggal. Obat golongan obat untuk epilepsi. Yang pertama itu hidanton, kemudian barbiturat, kemudian karbamazepin, kemudian benzodiazepin, lalu golongan asam valproat, golongan suksimida. Nah, yang pertama golongan hidanton, contohnya apa sih? Phenytoin. Itu untuk semua jenis epilepsi kecuali petit mal. Kemudian golongan barbiturat, contohnya fenobarbital dan piramidon. Kemudian yang ketiga golongan karbamazepin. Karbamazepin itu apa? Untuk semua epilepsi, semua jenis kecuali petit mal, neuralgia, trigeminus. Kemudian golongan benzodiazepin itu apa? Contohnya itu diazepam, berarti yang mempunyai efek sedatif. Kemudian yang kelima itu golongan asam valproat, contohnya itu apa? Asam valproat. Kemudian yang keenam itu apa? Golongan suksimida, contohnya etosuk. Nah, selanjutnya itu gangguan yang kedua yaitu Parkinson, anti-Parkinson. Nah, gejalanya itu apa? Yang pertama itu tremor, kemudian kaku ototnya itu pada kaku, terus kekakuan anggota gerak, terus gangguan gaya berjalan, biasanya itu rada
susah. Terus kemudian itu gangguan persepsi dan daya ingat. Lah, penyebabnya itu apa? Yang pertama idiopatik, lah radang, kemudian trauma. Nah, etiologinya itu biasanya apa? Karena neurotransmitter dopamin di otak itu dopaminnya kurang sehingga mengakibatkan Parkinson. Nah, materi yang terakhir itu terapi untuk Parkinson. Terapinya itu yang pertama apa? Dopamin agonis, contohnya levodopa. Kemudian MAO inhibitor. MAO itu apa? MAO adalah enzim yang merobak dopamin. MAO dihambat dopamin banyak. Contohnya itu selegiline, lalu meclofenid. Kemudian yang terakhir itu antikolinergik, mengeblok saraf kolinergik, sintesa dopamin banyak. Contohnya itu amantadin. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan apabila ada materi-materi yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!